Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izinnya kita dapat berjumpa kembali pada saat ini. Pada pertemuan kali ini saya ingin menegaskan, menyampaikan kepada kita semua tentang tanggung jawab kita terhadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan sembarang masjid. Walaupun di lingkungan kita ada masjid, di perumahan kita ada masjid, di negeri kita ada masjid, tapi ketahuilah, Masjidil Aqsa bukan sembarang masjid. Masjidil Aqsa adalah masjid yang memiliki kemuliaan. Di antara kemuliaan itu adalah masjid yang namanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan Allah abadikan. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Sampai sekarang nama Masjidil Aqsa masih dapat kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Masih dapat kita baca. Masih ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah salah satu kemuliaan Masjidil Aqsa. Allah abadikan untuk jadi perhatian kaum muslimin seluruh dunia, untuk menjadi perhatian siapapun yang membaca Al-Quranul Karim, untuk tidak menyia-nyiakan Masjidil Aqsa, untuk tidak melupakan Masjidil Aqsa. Maka sungguh aneh kalau ada seorang mengaku muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, dia yakin dengan Al-Quranul Karim, dia baca Al-Quranul Karim, tapi tidak memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Bahkan dia tidak tahu menahu bagaimana kondisi Masjidil Aqsa saat ini dalam keadaan terancam akibat keinginan Zionis Israel untuk menghancurkannya. Saya perlu sampaikan kepada Anda semua, Masjidil Aqsa saat ini dalam proses penghancuran oleh Zionis Israel. Pondasinya digali sedemikian rupa. Karena mereka sudah memiliki keinginan penuh untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan mengganti dengan sinagog Yahudi. Mereka sudah buat maketnya, mereka sudah buat gambarnya. Bahkan peralatan-peralatan yang terkait dengan prosesi pendirian sinagog Yahudi mereka sudah siapkan. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap Masjidil Aqsa? Bagaimana tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita kepada Masjidil Aqsa jelas. Kita harus membela Masjidil Aqsa. Jangan sampai dihancurkan oleh Zionis Israel. Jangan sampai diratakan oleh Zionis Israel. Mungkin ada pertanyaan. Tidak mungkin. Allah akan membantu, Allah akan menolong. Betul Allah akan membantu, betul Allah akan menolong. Lantas, di mana peran serta kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membela Masjidil Aqsa? Bukankah kita masih hidup? Lain halnya kalau kita sudah berkalang tanah, lain halnya kalau kita sudah meninggal dunia. Kita tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap Masjidil Aqsa, karena kita sudah sibuk dengan urusan di alam barzah. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kemudian kondisi Masjidil Aqsa terancam, kewajiban kaum muslimin untuk membelanya. Dan ingat, 21 Agustus tahun 69, mereka sudah berupaya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dengan cara membakar Masjidil Aqsa. Tahukah Anda, Masjidil Aqsa 21 Agustus dibakar oleh Zionis Israel.
Sehingga mimbar Salahuddin Al-Ayyubi hangus terbakar. Kayu-kayunya hangus terbakar. Alhamdulillah, rakyat Palestina pada saat itu dengan giginya memadamkan api tersebut. Walaupun memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Berjam-jam baru api itu dapat dipadamkan. Tapi apakah kita akan membiarkan itu terulang kembali di zaman kita? Jawabannya tidak. Kita memiliki kewajiban untuk membela Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa memiliki kemuliaan. Bukan saja karena Masjidil Aqsa ada di dalam Al-Quranul Karim Allah abadikan, tapi juga Masjidil Aqsa adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kenapa Allah singgahkan ke Masjidil Aqsa? Agar jadi perhatian bagi umat Islam, pengikut Rasulullah SAW terhadap Masjidil Aqsa. Jangan lupa dengan Masjidil Aqsa. Jangan lalai dengan Masjidil Aqsa. Allah itu maha kuasa. Allah maha perkasa. Bagi Allah sangat mudah memperjalankan Rasul dari Makkah Al-Mukarramah ke langit, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah singgahkan terlebih dahulu di Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa harus menjadi perhatian kaum muslimin, termasuk kita semua, termasuk umat manusia. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Siapa yang melakukan sholat di Masjidil Aqsa, nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, nilainya 1.000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Berarti dari hadis ini, dari penjelasan ini, Masjidil Aqsa bukan sembarang masjid. Dan kewajiban kita untuk membela, menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Dan apabila ada saudara-saudara kita di Palestina yang membela, mempertahankan Masjidil Aqsa, kewajiban kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan keteguhan kepada mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka dalam menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Mereka berada di front terdepan, mereka berada di garda terdepan. Seharusnya kita berada juga di tempat tersebut. Tapi karena satu dan lain hal, kita harus akui jujur kepada Allah. Kita memiliki keterbatasan, kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di front terdepan, yang berada di bumi Palestina, mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua sebelum meninggal dunia untuk dapat sholat di Masjidil Aqsa sebagaimana Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, sebagaimana Umar bin Khattab sholat di Masjidil Aqsa, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.